Halo semuanya, selamat datang di channel Johansa, dan pada kesempatan kali ini aku akan ngajarin kalian gimana cara aku color grading pakai CapCut Pro. Sebenarnya color grading di CapCut itu sangat mudah. Kamu bisa aja kayak numpuk filter dan nanti tiba-tiba warnanya akan berubah menjadi warna yang indah gitu. Tapi ya, caraku ini aku rasa lebih fleksibel, filternya akan bisa diubah nuansanya menjadi apa yang aku mau, kayak gitu. Oke, nggak usah banyak ngomong lagi, kita langsung masuk aja ke tutorialnya, ke sini, ke komputer, ayo ke CapCut. Aku udah nyiapin beberapa footage, tapi ini yang aku coba dulu adalah footage talking head. Ini footageku sendiri, dan ini gimana aku biasanya color grading dengan cepat. Rahasianya sebenarnya itu ada di filter. Jadi kita di sini cuma akan numpuk filter. Aku akan kasih dua filter yang menurutku adalah filter yang esensial ya. Ini kayak filter wajib yang kalau aku mau color grading gitu. Jadi namanya adalah 4K sama filter center light. Dua filter ini berfungsi sebagai yang pertama, filter 4K ini akan ningkatin kontras dan ningkatin sharpen. Kalau misalkan footage kamu udah tajam, kamu jangan terlalu banyak ya. Dan center light ini adalah dia sebagai vignette. Jadi biasanya video talking head itu kita harus fokus ke orangnya yang lagi ngomong ya. Jadi dia harus nambahin vignette biar kesannya kayak ya gelap lah sisi kanan kirinya gitu. Kenapa aku nggak pakai vignette yang ada di basic adjustment? Karena vignette yang ada di basic adjustment itu menurutku jelek. Jadi aku nggak suka vignette yang ada di CapCut ini. Oke, setelah center light dan 4K ini udah ditambahin, ini bisa dilihat dan ini udah bisa dipakai sebenarnya footage-nya. Udah bagus menurutku. Kita coba lihat perbedaannya. Sebelum, ini sesudah. Udah lebih kontras dan udah lebih gelap. Tapi yang ingin aku tambahin lagi adalah biasanya di sini aku tambahin lagi buat grading ya. Ini kan sebagai color correction lah ya. Untuk grading tuh biasanya aku tambahin custom adjustment. Kamu bisa aja taruh yang di footage-nya ini aja ada adjust ini, sama aja ini sebenarnya adjustment juga, tapi aku lebih suka pakai custom adjustment karena dia kayak adjustment layer di Premiere Pro gitu. Jadi tinggal aku sesuaiin dikit, mungkin saturasi. Aku kurang ngerasa warna kulitnya hidup ya, jadi aku seleksi warnanya di HSL, pilih warnanya, warna kulit, aku kasih agak merah dikit, aku kasih saturasi dikit, aku kasih putih sedikit. Oke, dah, oke, ini nggak usah dikasih semua aturan ini kayaknya, karena ini footage-nya udah bagus gitu. Mungkin sedikit partikel ya, kita biar agak artsy sedikit, biar agak grainy sedikit gitu. Fade, ya aku suka fade sih, jadi aku kasih fade juga dikit. Nah, ini ada vignette kan, seperti yang aku bilang tadi, ini udah di cover fungsinya dengan center light. Jadi ada dua filter ini yang sangat esensial bagiku biar aku bisa color grading dengan cepat. Udah correction, kita color grading. Color grading itu proses untuk ngasih mood ya, ngasih nuansa, ngasih suasana baru di footage-nya. Dan suasana yang aku suka tuh biasanya horror ya. Gelap gitu, dark gitu. Jadi mungkin shadow-nya aku turunin, highlight-nya aku kasih merah dikit ya. Biar rasanya mencekam gitu. Mid-tone-nya kemana ya? Mid-tone ini adalah biasanya area gray, warna abu-abu, atau bisa dibilang titik tengah antara highlight dan shadow ya. Tuh, warna abu-abunya berubah kan? Oke. Untuk bagian offset ini aku nggak pernah pakai ya. Ya udah gitu aja untuk footage talking head. Mungkin bisa masuk ke footage yang lain ya. Kita coba masuk ke footage yang ini. Ini stock footage dari Ferry Irwandi. Mungkin kamu nggak tahu ya, dulu Ferry Irwandi sering bikin konten videografi dan dia ngasih free footage 4K gitu. Oke, bisa dilihat ini custom ya, nggak kayak footageku sebelumnya. Ini kan sebenarnya gambar yang udah jadi, cuma di grading lagi biar lebih keren gitu. Biasanya kalau footage mentah gini aku kasih adjustment duluan. Saturasinya dinaikin karena dia terlalu kusam, terlalu pudar. Sebenarnya udah bagus juga, temperaturnya udah balance ya, white balance-nya. Tapi aku mau sedikit biru. Ini karena hijaunya terlalu hijau, aku rasa perlu dimatiin kontras. Udah kayak gini, timpa yang namanya 4K dan timpa center light. Udah oke sebenarnya. Cuma ini terlalu gelap ya karena center light ya. 4K terlalu tajam karena dia sharpennya tinggi seperti yang aku bilang tadi. Udah, ini warna birunya terlalu biru kayaknya.
matiin dikit. Wah jangan, jelek. Kita kasih ini aja til. Highlightnya kita orangein, pilihan orange lah. Sebenarnya ini nggak ada patokan ya, terserah kamu mau warnain kayak gimana. Sebenarnya tadi kita udah pakai center light dan 4K itu udah sangat membantu dan bikin cepet gitu loh. Udah gini aja dah, udah keren kok. Oke, jadi itu sebelum, terus sudah. Terus gimana kalau footage-nya malam gitu? Nah, footage-nya malam, aku punya senjata rahasia lagi, yaitu di sini ada Holy Night. Ini warna malam paling bagus menurutku. Kita buktikan saja. Ini ada footage yang menjelang petang ke malam gitu ya. Oke, langsung aja custom adjustment. Kayaknya nggak usah ya, ini udah pop up warnanya, udah keluar. Ini kayaknya footage mateng juga ini. Ini footage dari drone sih kayaknya. Proses yang sama tadi 4K, terus center light. Di sini ada tambahan Holy Night karena dia malam ya. Oh, ini terlalu tajam ya. 4K-nya kita matiin aja. Oh, ini nggak perlu 4K sebenarnya. Oke, coba matiin aja lah. Center light terlalu gelap. Tapi aku mau segitu. Holy Night. Ini bagus banget. Serius, ini warna malam yang menurutku malam tuh betulan dibikin malam. Nah, ini kan sebenarnya masih agak sore gitu ya. Tapi ini bisa dibikin kayak betul-betulan malam gitu. Terlalu terang kayaknya kalau untuk malam ini. Gelapin dikit. Udah selesai. Ini sebelum, ini sesudah. Oke, di sini ada 2 footage lagi. Ini kenapa aku tambahin di sini? Karena ini footage yang menurutku nggak begitu nampilin manusianya, orangnya. Jadi kita nggak perlu terlalu peduli dengan warna kulit. Lihat di sini, ini kan waktu malam hari dan warna kulitnya juga terlihat gelap karena kurang cahaya. Cahaya hanya dari api aja yang di sini ya. Jadi sebenarnya kita bisa aja kayak naikin saturasinya mentok ini biar warna apinya kelihatan gitu. Kita langsung masuk aja custom adjustment. Nih, kita kasih saturasi aja udah oke kan, udah bagus gitu. Udah bisa dipakai ini footage. Tapi aku nggak akan gitu. Aku mau kasih cara yang cepat tadi. Kita pakai 4K, kita kasih center light. Dikasih center light kayaknya mencekam banget ya. Terus dikasih Holy Night. Udah sangat mencekam itu. Ini kurang terang dikit deh. Center light-nya kita turunin. Ini betul nih ya, saturasinya dinaikin. Udah, tapi jangan mentok ya. Mentok boleh juga sih, tapi aku nggak begitu suka. Aku mau setengah aja. Udah jadi ini footage, kita nggak perlu atur-atur ini. Dan mungkin sebenarnya kamu harus paham juga tentang semua yang ada di bagian sini, tapi aku nggak akan jelaskan itu karena ini adalah cara cepat aja gitu. Kita pakai filter aja ditumpuk gitu, dan hasilnya juga cukup oke gitu. Nggak sampai yang ada di kelas profesional, tapi sampai di kelas enak dilihat gitu loh. Fun fact-nya juga adalah ketika aku bekerja di agensi dan aku menggunakan cara-cara ini, mereka banyak yang suka kok. Warna-warna yang aku hasilkan dari menumpuk filter gini. Kayaknya udah cukup gitu aja dari aku. Saatnya penutup. Oke, jadi gitu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, biar footage-mu nggak overexposure. Ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Cajen. Kamu mau tahu nggak, lightingku cuma satu ini doang, sama lampu kamar yang biru, dan di sini ada lampu setup yang sebenarnya aku taruh di belakang komputer, dan itu ribet kalau mau dikeluarin lagi, dan aku nggak mau ribet ngeluarin itu, susah. Jadinya aku sebenarnya cuma ngambilin ini. Ini kalau ini sebenarnya itu adalah jadinya ini practical light di belakang gitu, tapi karena ini terang gitu, jadi ya anjir sih man. Cinematic gini aja. Dah.